Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mimbar yang dirahmati Allah, tak terasa ya, kita sudah setengah bulan melaksanakan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, pada bulan suci Ramadan ini terdapat suatu peristiwa yang istimewa. Apa itu? Nah, peristiwa itu yaitu nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran terjadi secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, turunnya Al-Quran, turunnya wahyu pertama ini terjadi di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan turunnya wahyu pertama ini, maka dimulailah tugas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan atau berdakwah kepada masyarakat yang lainnya, kepada umatnya. Nah, wahyu yang pertama turun itu apa? Yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Itulah surat yang pertama kali atau ayat, itulah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ini Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, perintah dakwah ini pertama pada mulanya diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, mengapa kok berdakwah itu bersembunyi-sembunyi? Karena mengingat bahwa kondisi masyarakat Mekah pada masa itu belum efektif ketika dilakukan dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini yang dimaksud yaitu berdakwah kepada kerabat atau saudara-saudara terdekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mimbar yang dirahmati Allah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebagaimana perintah ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Sahabat mimbar yang dirahmati Allah, kita perlu memperingati, kita perlu antusias dalam memperingati peristiwa nuzul Al-Quran ini. Mengapa demikian? Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Tidak hanya itu, Al-Quran di dalamnya itu berisi semua yang mengatur tentang kehidupan, baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Dengan itu, maka kita sebagai umat Islam hendaknya membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu.
Sahabat mimbar yang dirahmati Allah, dengan memperingati peristiwa nuzul Al-Quran ini, semoga menjadi perenungan buat kita bahwa sudah sedekat apa interaksi kita dengan Al-Quran. Dan semoga bisa menambah kedekatan kita dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabatmu, yang nantinya Al-Quran ini bisa mensyafaati atau bisa menolongmu di akhirat kelak. Sahabat mimbar yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan, menambah ilmu untuk kita semua, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sahabat mimbar bisa komen di bawah untuk memberi kritik ataupun saran. Terima kasih, cukup sekian. Warokalam, wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.